Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Wibowo Susilo Putratio dengan nomor NIM 07300220040. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi mengenai pengelolaan air limbah pertambangan di PT Bukit Asam. Mata kuliah pengolahan limbah pertambangan. Gambaran umumnya, tantangan air limbah pertambangan dibagi menjadi tiga. Kegiatan pertambangan secara intern menghasilkan sejumlah besar air limbah yang terkontaminasi. Air ini, jika tidak ditangani dengan benar, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Tiga poin yang dimaksud, yang pertama adalah volume tinggi, sejumlah besar air yang digunakan dalam proses penambangan dan air genangan alami. Yang kedua adalah kualitas air menurun. Kontaminasi oleh sedimen, logam, logam berat, dan senyawa kimia lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Lalu regulasi ketat, kewajiban untuk memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah. Tiga poin tadi adalah menjadi tantangan besar untuk pengelolaan limbah air di pertambangan, khususnya di Indonesia. Lalu pendekatan PT Bukit Asam dalam mengelola limbah cair menerapkan pendekatan berbasis prinsip good mining practice dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dengan fokus pada pencegahan, pengendalian, dan pemantauan. Upaya yang dilakukan antara lain meminimalkan limbah sejak sumber melalui resource recycle air, pemisahan aliran air bersih dan tercemar, serta perbaikan sistem drainase. Untuk menghasilkan air asam tambang, AAT, PTBA untuk mengendalikannya, menerapkan metode aktif seperti penambahan kapur atau soda as untuk menetralkan keasaman, serta metode pasif berupa kolam pengendapan berjenjang, wetland buatan, dan kanal berkapur. Limbah cair juga diolah melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan sistem kolam pengendapan bertingkat untuk menurunkan kadar TSS sebelum dilepas ke badan air sesuai baku mutu. Selanjutnya dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin, di mana yang dipantau adalah pH, TSS, Fe, Mn, COD, BOD, dan lain-lain, serta pelaporan kepada DLH dan KLHK dengan proper sebagai indikator kepatuhan. Pendekatan ini dilengkapi program reklamasi berupa revegetasi untuk mengurangi limpasan, peningkatan infiltrasi, serta pemanfaatan air bekas tambang melalui embung atau kolam retensi sebagai sumber air produktif bagi masyarakat sekitar. Lalu ada pemantauan dan karakterisasi. Pemantauan dan karakterisasi di PT Bukit Asam dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional tambang sesuai baku mutu dan regulasi. Lalu pemantauan mencakup kualitas limbah air seperti pH, TSS, Fe, Mn, COD, BOD, sulfida, dan parameter lain. Kualitas udara, debu, emisi, gas buang, tingkat kebisingan, getaran, serta kondisi tanah dan vegetasi di area reklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin baik di lokasi tambang, area pengolahan, hingga titik pembuangan limbah cair ke badan air penerima. Hasil pemantauan kemudian dibandingkan dengan baku mutu sesuai peraturan pemerintah, dilaporkan ke DLH dan KLHK, serta menjadi dasar perbaikan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi sifat dan potensi dampak lingkungan dari limbah atau sampling kegiatan tambang, seperti analisis potensi pembentukan air asam tambang, kandungan logam berat, maupun kapasitas daya tampung kolam pengendapan. Dengan kombinasi pemantauan dan karakterisasi ini, PTBA dapat memastikan upaya pengelolaan lingkungan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Lalu adapun teknologi canggih, PT Bukit Asam berinvestasi dalam fasilitas pengolahan air limbah modern yang mampu menghasilkan kontaminan secara efektif, memastikan air yang dibuang memenuhi standar lingkungan yang ketat. Yang pertama adalah pengendapan, menghilangkan partikel padat tersuspensi melalui pengendapan gravitasi di kolam pengendapan. Lalu yang kedua adalah netralisasi, penyesuaian pH air limbah untuk menetralkan keasaman atau kebaasan yang ekstrim, lalu kebasaan yang ekstrim. Lalu yang ketiga adalah flokulasi dan koagulasi, penambahan bahan kimia untuk menggumpalkan partikel kecil mempermudah pengendapan. Lalu yang keempat adalah filtrasi,
penggunaan filter untuk menghasilkan sisa partikel halus dan kontaminan lainnya. Pengolahan sedimen, kolam penampung sedimen. Kolam penampung sedimen adalah komponen penting dalam sistem pengolahan air limbah pertambangan. Jadi kolam ini dirancang untuk menahan air yang mengandung sedimen dari area tambang, memungkinkan partikel-partikel yang terbawa oleh air padat untuk mengendap sebelum air dilepaskan atau diolah lebih lanjut. Yang pertama adalah desain khusus dirancang untuk memaksimalkan waktu retensi air, memungkinkan pengendapan sedimen yang efisien. Yang kedua adalah pemeliharaan rutin, pengerukan sedimen secara berkala untuk menjaga kapasitas dan efisiensi kolam. Yang ketiga adalah pemantauan kualitas. Pemantauan kualitas air dalam dan setelah kolam untuk memastikan efektivitas. Lalu mengurangi kebutuhan air baku. Setelah melalui proses pengolahan, air limbah yang telah memenuhi standar kualitas tertentu dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan operasional di area tambang dan mengurangi ketergantungan pada sumber air baku. Jadi tidak selamanya limbah dibuang. Di dalam kasus ini limbah bisa diolah kembali untuk kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah penggunaan industri, pemanfaatan kembali untuk proses penyucian alat berat, penyiraman jalan. Lalu ada irigasi lahan reklamasi, penggunaan untuk menyiram tanaman dan area pasca tambang. Lalu ada pengurangan konsumsi air, mengurangi pengambilan air dari sumber alami, menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir adalah pengolahan air, pengolahan air limbah hingga memenuhi standar. Lalu investasi dalam penelitian. PT Bukit Asam terus berinvestasi dalam penelitian dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah dan mengurangi jejak lingkungan operasi pertambangan. Yang pertama adalah pengembangan bioremediasi untuk menghasilkan kontaminan organik dan logam berat. Lalu implementasi sistem pengolahan air cerdas berbasis IoT untuk optimasi proses. Lalu yang terakhir adalah kerjasama dengan institusi penelitian dan universitas untuk solusi inovatif. Yang pertama adalah pengembangan bioremediasi untuk menghasilkan kontaminan organik dan logam berat, di mana ini adalah teknik pemulihan lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme, tanaman, atau enzim untuk mendegradasi polutan berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman. Lalu yang kedua adalah implementasi sistem pengolahan air cerdas berbasis IoT. Pengolahan limbah cair tambang semakin efektif dengan Internet of Things, yaitu pemantauan dan pengendalian kualitas air secara real time menggunakan sensor yang terhubung dari jarak jauh melalui jaringan. Lalu yang terakhir adalah kerjasama dengan institusi penelitian dan universitas dalam menghadapi kompleksnya pengolahan limbah tambang. PT Bukit Asam maupun perusahaan lain sering menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian yang dimana kolaborasi ini mencakup riset teknologi baru dan uji coba lapangan setelah transfer pengetahuan kepada tenaga kerja perusahaan. Manfaat lingkungan dan sosial. Pengelolaan air limbah yang efektif oleh PT Bukit Asam tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Di mana kualitas air, meningkatnya kualitas air yang dibuang ke badan air penerima yaitu 95%, pengurangan konsumsi yaitu sebanyak 70%, pengurangan penggunaan air baku segar melalui daur ulang, lalu kesehatan masyarakat 85%, perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan kontaminan. Kesimpulannya, PT Bukit Asam berkomitmen untuk praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan pengelolaan air limbah sebagai salah satu pilar utamanya melalui inovasi dan investasi berkelanjutan. Perusahaan ini terus berupaya menjadi contoh dalam industri pertambangan. Ada sebuah quote yang dikutip dari Bukit Asam, yaitu air adalah kehidupan, melindungi kualitas air adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.